sekali lagi tolong dibaca kemana harus dikirimnya. Oke, di sini ya baca. Dan sebelum pengiriman itu akan ada namanya pembayaran. Berapa totalnya di sini juga ada. Tolong dilihat dan bagaimana cara pembayarannya jelas ada di sini semua. So, setelah kalian kirimkan, itu mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu, I don't know, telatnya 1 bulan, setiap state berbeda-beda. Waktu saya itu dalam 2 minggu, calon saya sudah dapat email, berbentuk email dan juga mail datang ke rumah. Itu menyatakan kalau amplop kita, package kita, case kita sudah diterima sama mereka. Dan case-nya kalau sudah diterima sama mereka, mereka akan kasih kita receipt number, yang dimana receipt number ini kalian bisa cek secara online nanti di sini. Tinggal tulis case number kalian berapa. Receipt number kalian itu case number kalian. Jadi kalian bisa tahu tuh case-nya sampai di mana. Nah, itu kalian untuk yang orang di US sendiri dan orang Indonesia sendiri bisa cek terus di situ. Kita tidak bisa tahu berapa lama ya. Aku juga secara karena aku dulu waktu apply-nya itu saat COVID, otomatis jadi lebih behind, jadinya telat sekitar 1 tahun baru saya dapat approval. Tapi setiap case berbeda-beda. Kalau memakai jasa, sekali lagi, kalau memakai jasa lawyer itu akan lebih cepat. Kalau tidak memakai jasa lawyer mungkin sekitar 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Dan punya saya karena saat itu COVID, sekali lagi jadi saya di-approve dalam 1 tahun. So, kembali lagi, setelah case-nya sudah diterima, kita dapat receipt number, itu kita menunggu mungkin sekitar 2-3 bulan, kita akan dapat pemberitahuan lagi, notificationnya bisa dengan bilang dia minta bukti lebih, atau mereka bilang approve. Dan alhamdulillah punya saya waktu itu langsung approve karena sudah semua komplit, bukti sudah terkirim. Jadi setelah dapat approval pun kita masih tetap menunggu, tidak bisa apa-apa. Jadi itu case sampai di approve bisa sampai 2-4 bulan. Waktu saya itu sekitar 3 bulan saya dapat approval. Dan itu kita menunggu juga, menunggu sampai terkirimnya ke NVC Center. Nah, waktu terkirim ke NVC Center itu sekitar 7 bulanan. 7 bulan saya dapat approval kalau itu sudah sampai NVC Center case. Nah, kalau sudah sampai NVC Center, kita harus apa, Mbak? Kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa diam menunggu dan menunggu. Jadi sabar saja sampai NVC Center, mereka harus review semua itu case, bisa di approve atau di deny, itu kita nggak tahu. Cuman waktu saya saat itu sekitar 9 bulan dari hari pertama kita ngirim, NVC Center mengirimkan ke saya, bukan ke saya, ke calon suami saya, itu email berbentuk mereka approve dan mereka kirimkan case-nya ke Indonesia. Nah, disitulah kalau sudah ada email notification kalau case kita sudah dikirim ke Indonesia, baru kita mulai siap-siap ya sebagai orang yang ada di Indonesianya. So itu 9 bulan dari hari pertama kita send file case, itu 9 bulan kemudian calon suami saya dapat notification kalau case-nya dikirimkan ke Indonesia. So kalau udah dikirimkan ke Indonesia, intinya sudah lega karena pihak Amerika sini sudah namanya approve untuk semuanya, tinggal menunggu wawancara kita yang di Indonesia. So sampai di case kita dikirimkan ke Indonesia, kita pun hanya tetap menunggu. So saat itu saya menunggu sampai akhirnya di ke 10-11 bulan kemudian. Nah, dari pengiriman pertama ya saya menghitungnya, tidak menghitung dari jarak case ke case-nya. Jadi itu sekitar 10-11 bulan kemudian calon suami saya dapat email kalau meminta alamat email saya, alamat
nomor telepon saya karena mereka ingin mengirimkan email dan menelpon saya untuk stage selanjutnya. So, alangkah lebih baiknya kalau udah di pas email itu menanyakan nomor telepon kalian dan email kalian, suruh calon kalian looping email kalian di situ. Jadi kalau pas embassy-nya email, kalian sudah ada di situ, bisa membacanya dengan sendiri nih. Saat itu calon suami saya, adik saya di situ looping di email itu kalau nomor telepon saya berapa, address saya di mana, alamatnya maksudnya tinggal di mana, alamat emailnya apa. So mereka langsung kasih balasan dan dalam email itu tercantum state atau step-step selanjutnya apa yang harus saya lakukan. Dan ini stepnya emailnya yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kumpulkan. Setiap case berbeda-beda, tapi 90% sama seperti ini semua. Mungkin kalau belum komplit dari yang sebelumnya, file sebelumnya mereka akan meminta lebih. Tapi buat saya hanya ini aja yang diminta. Lalu persiapan untuk tes di rumah sakit, itu tesnya juga diminta sama dokternya, sama embassy-nya sendiri itu pakai dokter yang mereka saranin, nama dokternya dan rumah sakitnya jelas di Bintaro, Jakarta ya. Itu rumah sakit yang ditunjuk untuk embassy US. Kita tes kesehatan di situ. Berapa pembayaran totalnya? Pembayaran totalnya biasanya berbeda-beda karena tergantung dari kalian harus dapat vaksin apa. Karena saat itu saya harus dapat 4 vaksin. Dan kalau kalian pernah vaksin, setidaknya kayak vaksin polio, terus vaksin kita flu, itu cacar, itu kalian bisa kalau mau punya rekodnya sendiri dibawa. Jadi biar kalian nggak vaksin ulang. Tapi kalau saya karena dari kampung, jadi saya nggak punya namanya rekod vaksin, walaupun saya sudah divaksin. Jadi mereka tetap harus vaksin ulang karena mereka harus kasih card itu bukti kalau kalian tuh punya vaksin yang diminta sama mereka itu. Jadi total harganya untuk masing-masing kayaknya berbeda-beda nantinya. Kalau saya waktu itu total sekitar 7 jutaan total untuk semuanya. Jadi setiap orang berbeda ya. Karena saat itu juga saya COVID, jadi lebih mahal mungkin, I don't know. So untuk biaya masing-masing tetap kalian harus stick ke email yang mereka kasih ke kalian. Harus lewat apa aja nih, yang dibawa apa aja. Paling utama saat nanti waktu interview. Jadi setelah nanti rumah sakit kirimkan semua datanya, itu berarti datanya itu langsung dikirimkan ke embassy Jakarta. Itu data kalian bisa ambil nanti saat setelah interview. Kalau dari rumah sakit kalian nggak bisa, jadi mereka akan kirim langsung datanya ke embassy Jakarta untuk interview. Nah, itu berarti kalian sudah lolos dari kesehatan. Kalau memang itu tidak lolos, rumah sakit akan memberitahukan ke kalian kalau kalian tuh masalahnya apa dan embassy akan mengirimkan email ke kalian. Jadi jangan takut kalau rumah sakit sudah mengirimkan data kalian, kesehatan kalian ke embassy, berarti kalian sehat. Dari situ kalian akan melakukan pembayaran untuk bayar visanya sendiri. Bayar visanya berapa, Mbak? Di sini ada. Jadi buka di websitenya mereka itu nanti untuk pengisian juga, kalian pengisian data sebelum interview juga akan ada data pribadi yang harus diisi. Nanti harus melakukan pembayaran. Habis melakukan pembayaran baru kalian schedule untuk interview. Nah, schedule interview di situ kalau memang kalian kalau bisa semua yang diminta dibawa ya, jangan sampai ada yang enggak dibawa karena itu yang akan diminta sama mereka itu mereka akan ambil. Jadi apa yang diminta di emailnya itu dibawa, hati-hati dibawa. Karena kalau kalian tidak bawa, kalian sayang nanti akan interview ulang untuk bawa apa yang mereka minta. Jadi saat itu saya memang lengkap bawa apa yang diminta diambil. Jadi pas interview pun pertanyaannya hanya 3 saja di saya. Jadi saya pertanyaannya cuma 1, nama calon suami saya, kedua
dia tinggal di mana, addressnya dia, sama pekerjaannya dia itu, kantor company-nya namanya apa, itu saja. Jadi yang lebihnya tidak, karena mereka sudah melihat semua bukti yang calon suami saya kirimkan di file pertama. Nanti setelah interview mereka bilang aksa itu di approve, semua bukti-bukti yang dikirimkan sama suami kita, calon suami kita yang pertama itu, filenya itu dikembalikan ke kita. Yang mereka pegang itu hanya yang diminta dari kita saat interview, di list yang di email itu mereka keep semua. Jadi kayak bukti foto seperti itu semua, terus sama data kesehatan kita dari Rumah Sakit Bintaro itu dikembalikan ke kita. Itu keep buat kalian. Karena apa? Nanti sampai di US untuk data rumah sakit itu, kesehatan kalian itu sangat berguna banget. Untuk the next videonya saya jelaskan. Jadi untuk step K1 visa sampai di situ kalian udah dapat legal namanya stamp K1 visa dan kalian bisa terbang ke US. Sampai di US kalian harus segera menikah dalam 30 hari. So, persiapkan diri kalian. Kalau memang sudah siap, pastikan setelah interview itu siap-siap, karena kita punya paspor visa approve itu selama 6 bulan. Jadi pastikan, kalau saya sih lebih baik 1 bulan sebelum 1 bulan itu kita harus berangkat, karena kalian masih punya 5 bulan nanti nyampe US, dan di US tuh sekitar dalam 3 bulan kalian harus sudah menikah, dan masih banyak step-stepnya yang harus dilakukan. Jadi sebisa mungkin setelah dapat visa approve, jangan tinggal lama di Indonesia, langsung berangkat dan nyampe US langsung secepatnya menikah. Oke? Selamat buat kalian yang mau melakukan pernikahan, dan kalau ada pertanyaan boleh tanya langsung ke saya.